Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila ruhi Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menganugerahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa kembali bersama-sama pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini Allah memberikan keikhlasan di hati kita sehingga kita bisa mendapatkan faidah, manfaat, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang nisab dari jenis-jenis harta zakawi. Kali ini sampai pada yaitu zakat pertanian. Nah, baik itu yang berupa biji-bijian, berupa bahan makanan pokok, maupun yang berupa buah-buahan. Mari kita memulainya dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa nisabuz zuru'i wath thimari khamsatu awsuqin
wa hiya alfun wa sittumi'ati ritlin bil iraqiyyi wa fi ma zada bi hisabihi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji wa nisabu zuru'i lan utawi nisabe hasil pertanian kang rupa biji-bijian wasimari lan buah-buahan iku khamsatu ausukin 5 pira-pira wasak wahiyalan utawi khamsatu ausuk iku alfun sewu wasittu mi'atin lan 600 wasittu mi'ati ritlin lan 600 ritel bil iraqiyyi kelawan ritel iraqi wa fi malan ing dalem barang zata kang tambah apa ma bi hisabihi kelawan hitungane ma wa fiha lan iku ing dalem zura utawa ing dalem khamsatu ausuk insukiyat lamun den airi lamun den siram apa zuru' wathimar bima issamai kelawan banyu langit tegese banyu udan awisaikhi utawa aliran air iku al usyru utawi seper-10 saih itu ya, luberan air al-usyru utawi seper-10 wa in suqiyat lan lamun ten siram apa az-zuru' wathimar bidulabin kelawan kincir aw nadhin utawa ten gawa kelawan binatang nisful usyri utawi separone seper-10 faslun utawi iki iku fasal suwiji wa tuqawwamu lan ten itung utawa ten nilai apa urudut tijarati barang dagangan inda akhiril hauli ing dalem akhire tahun bima kelawan barang usturiat kang den tuku apa urudut tijarah bihi kelawan ma wa yukhraju lan den toaken min dzalika saking mangkono urudut tijarah utawa masturiat bihi apa rub'ul usyri seperempate seper-10 wa ma ustukhrija wa ma lan utai barang ustukhrija kang den toaken min ma'adini zahabi saking pira-pira tambange emas wal fiddati lan perak iku yukhraju den toaken minhu saking mastukhrija min ma'adini zahabi wal fiddah rub'ul usyri seperempate seper-10 fil hali ing dalem saknalika wa malan utai barang yujadu kang den temokaken minar rikazi saking rikas fa fihi mongko iku ing dalem ma yujadu minar rikas al khumusu utawi seper-5 Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif mengatakan bahwa nisabnya harta hasil pertanian yang berupa biji-bijian, karena kemarin kita telah menjelaskan bahwa hasil pertanian itu ada dua. Yang pertama adalah hasil pertanian yang berupa biji-bijian yang merupakan bahan makanan pokok. Kalau di tempat kita misalnya adalah padi, jagung, atau di tempat lain mungkin gandum, syair, gandum hintoh, itu adalah contoh dari nisabuz, dari zuru' atau hasil pertanian yang merupakan bahan makanan pokok.
Kemudian yang kedua adalah hasil pertanian yang berupa buah-buahan, yang dalam hal ini hanya dua saja, yaitu kurma dan anggur. Nah, ini nisabnya sama. Nah, hasil pertanian yang berupa bahan makanan pokok dan yang berupa buah-buahan nisabnya sama. Ukuran awal untuk wajib zakat itu sama, yaitu khamsatu ausukin 5 wasak. 5 wasak. 5 wasak yaitu 1.600 ritel Iraqi. 1.600 ritel Iraqi. Ritel Iraqi itu ya istilah, ritel itu juga timbangan yang dahulu digunakan di Irak. Jadi ritel Iraqi adalah timbangan yang dahulu itu digunakan di negara Irak. Nah, karena ritel itu juga digunakan di Syam. Nah, ada ritel yang digunakan Syami yang dipakai di Irak, di Syam ada yang dipakai di Irak. Nah, itu berbeda, ukurannya beda. Kalau ritel Iraqi dan ritel Syami itu berbeda, bahkan jauh perbedaannya. Karena itu di sini mu'allif rahimahullah mengatakan, menjelaskan 5 wasak itu sama dengan 1.600 ritel Iraqi. Wa fi mazada fa bi hisabihi. Yang melebihi dari ukuran maka itu juga ikut dihitung, dipresentasikan, tidak seperti dalam zakat binatang ternak. Kalau dalam zakat binatang ternak lebihannya sebelum mencapai nisab berikutnya maka itu dimaafkan. Berbeda dengan dalam zakat pertanian, maka itu lebihannya dari nisab antara nisab satu dengan nisab berikutnya, atau bahkan tidak dikatakan seperti itu. Pokoknya dari nisab awal, lebihan dari nisab awal itu semuanya dihitung, diikut dipresentasikan. Itu yang dimaksud fi mazada fa bi hisabihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, 5 wasak itu setara dengan 1.200 mud. 1.200 mud itu. Kalau misalnya 1.200 mud, atau sama sebelumnya sama dengan 300 sok. 5 wasak sama dengan 300 sok. Karena 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud, dan 1 mud itu adalah 1 cakupan 2 telapak tangan berukuran sedang. Sehingga jumlahnya itu 1.200 mud bahan makanan pokok. Jadi 1 mud segini, yaitu 1 cakupan 2 telapak tangan yang sedang, sebanyak 1.200 mud ini. Nah, sama dengan 300 sok itu ukurannya. Nah, kalau misalnya diukurkan gram, kalau gram untuk beras itu berbeda-beda nanti ya. Beras kalau digramkan atau dikilokan itu nanti akan berbeda-beda, karena ukuran aslinya adalah mengikuti ukuran takaran, bukan mengikuti ukuran timbangan. Sehingga kalau dikilogramkan itu bisa berbeda-beda antara beras satu dengan beras yang lain, antara beras dan jagung, antara misalnya beras dengan gandum syair dengan gandum khintah, nanti akan berbeda-beda. Kalau di tempat kita itu beras itu kalau dikilogramkan itu sekitar 815,758 kilogram. Jadi 815,758 kilogram. Itu kira-kira. Kalau itu dikeluarkan dalam bentuk apa? Beras.
Nah, kalau misalnya gabah maka berarti lebih tinggi, lebih tinggi, yaitu 1323,132 kilogram. Itu kalau berupa gabah 1323,132 kilogram, 1 ton lebih, 1 ton 323 kilo. Nah, kalau beras berarti sudah dikuliti, kulitnya sudah nggak ada, itu tidak sampai 1 ton, yaitu 815,758 kilogram. Itu kalau nisab, jadi dari beras yang kita yang umum di sini sebagai hasil pertanian. Tapi secara umum yaitu 1.200 mud atau 300 sok. Itu ukuran dasarnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu yang pokok yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak maka tidak ada zakatnya, seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanaman dengan jenis yang sama kemarin sudah kita uraikan. Tanaman dengan jenis yang sama dalam 1 tahun itu nisabnya bisa digabungkan antara panenan yang satu dengan panenan yang lain. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa hasil pertanian ini dikeluarkan ketika panen, bukan di akhir tahun, atau tidak ada syarat wajib dari zakat pertanian ini harus haul, itu tidak, tetapi dikeluarkan ketika panen. Ketika panen dan hasilnya itu telah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Tetapi jika ketika panen itu tidak sampai nisab, maka ketika itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Hanya saja jika dalam 1 tahun itu dia bertanam lebih dari 1 kali, misalnya 2 kali atau 3 kali, dia menanam padi, sama-sama padinya. Nah, pada panen yang pertama tidak sampai 1 nisab, kemudian panen yang kedua juga tidak sampai 1 nisab. Nah, masing-masing jika tidak digabungkan maka tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat. Tetapi jika digabungkan antara panen pertama dengan panen yang kedua itu telah mencapai nisab, maka orang tersebut, petani itu wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Tanaman yang ditanam itu sejenis, misalnya padi dengan padi. Tetapi kalau misalnya itu berbeda, tanaman yang ditanam itu berbeda dalam 1 tahun itu, maka tidak digabungkan. Misalnya yang pertama menanam padi, kemudian yang kedua menanam jagung, itu jenisnya berbeda, maka ini tidak digabungkan. Yang pertama misalnya tidak mencapai nisab padi, kemudian menanam jagung tidak mencapai nisab, maka tidak wajib dia untuk mengeluarkan zakatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika sama, yang pertama jagung, yang kedua juga jagung, yang pertama tidak mencapai nisab, yang kedua tidak mencapai nisab, maka itu tetapi jika digabungkan mencapai nisab, maka wajib zakat. Jika tidak juga, panen pertama itu kecil hasilnya, panen yang kedua juga lebih kecil lagi sehingga ditambahkan tetap tidak mencapai nisab, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kalau buah-buahan itu juga sama 5 wasak juga 300 sok. Tetapi kita di Indonesia kemarin kita sampaikan
karena buah-buahan itu hanya kurma dan anggur sangat jarang. Nah, kita yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat thimar ini. Nah, tetapi nisabnya itu adalah sama, yaitu 5 wasak atau 300 sok, sama dengan 1200 mud. Nah, itu untuk buah-buahan. Nah, kalau kemarin kita jelaskan, kalau biji-bijian berupa padi atau jagung itu dikeluarkan apabila sudah layak untuk dikonsumsi. Ya, kalau layaknya untuk dikonsumsi biji-bijian itu adalah dengan kerasnya bijinya. Kalau padi sudah keras bijinya itu berarti sudah dikatakan layak dimakan. Kalau buah-buahan itu adalah dengan misalnya berubah warnanya menjadi merah, menjadi kuning, menjadi hitam misalnya. Atau misalnya kalau misalnya dia warnanya tetap tidak berubah, maka misalnya menjadi empuk atau menjadi mencair dan seterusnya. Itu waktu, berarti sudah waktunya untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi kalau masih muda, dipanen muda, misalnya belum layak untuk dikonsumsi, maka berarti tidak ada zakatnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang mu'allif rahimahullah mengatakan, wa fiha in suqiyat bima'is sama'i awis saykhi al-ushru wa in suqiyat bidulabin aw nadkhin nisful ushri. Nah, dalam zakat pertanian ini, baik itu biji-bijian maupun buah-buahan, itu yang wajib dikeluarkan itu berbeda jika tergantung kepada pengairannya. Nah, jika dialiri bima'is sama dengan air langit, artinya air hujan, karena hujan itu turun dari langit. Nah, hujan turun dari langit. Sehingga dikatakan ma'us sama. Jadi air hujan atau ma'us sama, air langit, itu dialiri dengan itu, artinya tanpa biaya. Tanpa biaya, pengairannya tanpa biaya. Awis saykhi, atau loberan air yang tidak bayar, tidak ada mengeluarkan biaya, sudah aliran air yang bebas, maka di sini zakatnya adalah al-ushru, 1/10 atau 10%. Wa in suqiyat bidulabin aw nadkhin nisful ushri. Tetapi apabila pertanian itu dialiri air atau diairi, pengairannya itu bidulabin, menggunakan kincir, artinya semacam kincir mesin untuk kemudian mengairi sawah itu, nadkhin, atau dengan menggunakan binatang untuk tunggangan, untuk nanti airnya ditaruh di onta itu, dibawa untuk mengaliri air dan seterusnya. Pada zaman lalu seperti itu tata cara pengairannya. Jika memakai biaya, intinya memakai biaya dalam pengairannya, maka nisful ushri, yaitu 5%. Itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tergantung jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya itu tergantung kepada jenis pengairannya. Apakah jenis pengairannya itu dengan biaya atau tanpa biaya? Dengan biaya berarti cuma 5%, lebih kecil dari jika pengairannya itu tanpa biaya, yaitu 10%. Nah, yang diperhitungkan di sini itu hanya Yang diperhitungkan itu hanya pengairan saja. Adapun pembiayaan yang lain, seperti misalnya untuk rabuknya, untuk semprot hamanya misalnya, maka itu tidak diperhitungkan. Itu tidak diperhitungkan karena yang langsung berkaitan dengan
hidup atau matinya tanaman itu adalah air. Nah, air itu yang langsung berkaitan dengan ini nanti padinya akan hidup atau tidak. Jika nggak ada airnya, ya pada umumnya mati. Kalau ada airnya, maka dia bisa hidup dan kemudian berbuah. Nah, adapun kemudian penyokongnya seperti ketika biar bagus pertumbuhannya, kemudian dikasih dirabuk misalnya, dipupuk, kemudian jika ada wereng, ada hama, kemudian disemprot dengan obat, maka itu tidak langsung berkaitan dengan pertumbuhan, hidup matinya pertanian itu, tanaman pertanian itu. Nah, karena itu yang di sini yang diperhitungkan, yang mempengaruhi yang dikeluarkan zakat itu apakah 10% atau 5%, itu adalah pengairannya saja. Tidak yang lain-lain. Karena ini sering ditanyakan, sebagian ini saya untuk menanam ini dananya besar, saya pupuknya saja mahal, kemudian belum lagi kalau kena hama itu obatnya mahal dan seterusnya. Itu bagaimana, dihitung apa enggak? Diperhitungkan apa enggak? Mempengaruhi persentase yang dikeluarkan atau tidak? Jawabannya tidak. Tetapi yang mempengaruhi hanya pengairannya saja. Apakah pengairannya itu dengan biaya atau pengairannya tanpa biaya? Di tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu yang airnya itu mudah, maka tanpa biaya. Air hujan, karena memang dia kalau nggak hujan nggak ada irigasi di sana, tidak ada irigasi, sehingga untuk menanam padi menunggu turunnya hujan baru tanam. Maka yang seperti itu berarti nanti yang dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Tetapi kalau misalnya di daerah tertentu juga, itu dia sudah canggih. Jadi untuk menanam padi dia tidak harus menunggu hujan, tidak menunggu musim hujan. Tetapi kapanpun dalam 1 tahun itu dia bisa menanam padi. Baik itu bahkan bisa sampai 3 kali menanam padi dalam 1 tahun. Maka di sini nanti jika memang pengairannya dengan biaya, maka dia yang dikeluarkan zakatnya adalah 5%, atau nisful ushri, separuh dari 1/10, yaitu 5%. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang yaitu zakat perdagangan. Faslun wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli bimasturiyat bihi wa yukhraju min dzalika rubu'ul ushri wa mastukhrija min ma'adinidz dhahabi wal fiddati yukhraju minhu rubu'ul ushri fil hal wa ma yujadu minar rikazi fa fihi al khums. Dinilai atau dihitung harta barang dagangan itu dihitung pada akhir haul. Dihitung dengan apa? Dengan sesuatu yang dagangan itu dibeli. Artinya modal awalnya itu barang dagangan itu dibeli dengan apa? Apakah dengan emas atau dengan perak? Nanti kita uraikan. Dan dikeluarkan dari hal itu adalah rubu'ul ushri, yang kemarin kita sebut berapa? 2,5%. Wa mastukhrija min ma'adinidz dhahabi wal fiddah. Kalau emas dan perak itu dikeluarkan dari ma'adin, yaitu tambang. Yang kemarin ada ma'adin, ada rikaz, dari emas dan perak, maka dia dikeluarkan itu seketika. Jadi 2,5% itu langsung dikeluarkan seketika tanpa menunggu
tanpa menunggu haul. Wa ma yujadu minar rikas fa fihil khums. Kalau itu rikas, maka yang dikeluarkan itu banyak, yaitu 1/5 atau 20%. 20%. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita berbicara tentang masalah barang dagangan dulu. Barang dagangan, baru nanti ma'din dan rikas. Jadi barang dagangan, yang pertama mu'alif mengatakan tuqawwam inda akhiril haul, dihitung ketika akhir tahun. Jadi misalnya kalau kita berdagang, kemarin juga sudah kita sampaikan di awal, kita berdagang mulai pada bulan Muharram, maka berarti dihitung itu pada bulan Muharram tahun depan. Nah, itu penghitungannya seperti itu. Bukan pada bulan Ramadan seperti anggapan sebagian orang. Nah, karena ada syarat dalam zakat perdagangan ini, ada syarat haul, harus sudah mencapai 1 tahun. Tapi menghitung haul nisabnya itu adalah akhir tahun, bukan di awal tahun, tetapi pada akhir tahun. Berbeda dengan binatang ternak. Ketika sudah mencapai nisab, kemudian dihitung jika sudah 1 tahun, sudah 1 tahun mencapai nisab, maka baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Kalau harta perdagangan, maka dihitung pada akhir tahun. Jika sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, yang ini sering luput adalah mu'alif sudah sangat jelas dikatakan bahwa dinilainya atau dihitungnya itu adalah bimasturiyat bihi, dengan sesuatu yang digunakan untuk membeli modal, atau yang modal yang digunakan untuk membeli barang tersebut, barang dagangan untuk pertama kali. Nah, artinya bisa berupa emas, bisa berupa perak. Bisa berupa emas, bisa berupa perak. Jika membeli barang dagangannya itu dengan dinar, dengan emas, maka berarti zakatnya itu adalah mengikuti zakat emas, baik itu nisab maupun yang dikeluarkannya. Jika barang dagangan tersebut modalnya atau dibeli barang dagangan itu dengan perak, maka nisabnya sama dengan nisab perak, dan yang wajib dikeluarkan juga sama dengan perak. Itu ketentuannya seperti itu. Nah, kalau kita sekarang, orang kalau berdagang itu tidak pakai emas, juga tidak pakai perak, tetapi pakai uang. Pakai uang. Dia beli, misalnya dia berdagang kain misalnya, maka yang dikeluarkan apa? Biasanya yang dikeluarkan adalah yang dibuat membeli kain itu adalah uang kertas atau uang logam, bukan emas atau bukan perak. Nah, di sini bagaimana? Nah, ini dilihat. Para ulama menjelaskan. Jadi tadi kita katakan, saya ulang lagi, jika barang dagangan itu dibeli dengan emas, maka dikeluarkan nisabnya sama dengan nisab emas, yang dikeluarkan juga sama dengan emas, yaitu 20 mithqal, yang kemarin 85 gram itu nisabnya. Nah, jika sudah seharga ketika di akhir tahun, kemudian dihitung uang yang masih ada di laci, barang dagangan yang ada di toko, semuanya dihitung, dikalkulasikan. Jika sudah senilai emas 85 gram, dan ini bisa berbeda kalau dinilaikan nanti bisa berbeda-beda setiap masa. Setiap waktu emas itu kan harganya bisa naik dan bisa turun.
Jadi menghitungnya pada akhir haul, pada akhir tahun. Pada akhir tahun itu misalnya pada bulan Muharram, sekarang bulan apa ini? Bulan Dzulqa'dah, misalnya emas berapa? Nah, dinilai. Dinilai juga jika sudah senilai 85 gram emas, maka berarti dia dagangannya sudah mencapai nisab. Maka dia wajib untuk mengeluarkannya 2,5%. Nah, ini kalau misalnya menggunakan perak, maka juga dinilai dengan perak. Perak kemarin 200 dirham atau 595 gram. Jika harga perak pada bulan ini Dzulqa'dah itu berapa? Kemudian kalau dagangan kita itu sudah mencapai nilai harga 800 atau mencapai nilai 595 gram, 595 gram perak, maka berarti sudah mencapai nisab. Kemudian wajib dia mengeluarkannya 2,5% dari barang dagangan tersebut. Yang dikeluarkan juga sama. Jadi yang dikeluarkan juga sama. Ini yang dalam mazhab Syafi'i, kita berbicara dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalnya dia modalnya itu beli dagangannya pakai emas, maka berarti yang dikeluarkan itu berupa emas. Kalau dia beli barangnya itu pakai perak, maka yang dikeluarkan itu adalah perak. Bukan barang dagangannya, misalnya dagang kain, kemudian yang diberikan ke fakir miskin berupa kain. Enggak. Dia dagang sabun, dagang peracangan, kemudian yang dibagikan barang dagangan yang ada di toko itu. Tidak. Tetapi yang dikeluarkan bisa berupa emas atau bisa berupa perak, tergantung. Uraiannya tadi, jika modalnya itu pakai emas, maka yang dikeluarkan nisabnya pakai emas, kemudian ukuran yang dikeluarkan pakai ukuran emas, kemudian yang dikeluarkan berupa emas. Kalau misalnya modalnya itu pakai perak, maka berarti nisabnya pakai nisab perak, yang dikeluarkan sama dengan perak, kemudian yang dikeluarkan berupa perak. Seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jika dibeli dengan selain emas dan perak, maka dinilai dengan naket yang lebih banyak dipakai di daerah itu. Nah, dia dibeli dengan uang. Nah, maka di sini bagaimana? Nah, seperti kebanyakan kita, karena kita modalnya sekarang kalau dagang itu nggak pakai emas, juga nggak pakai perak, tapi pakai uang. Pakai uang uang kertas. Itu bagaimana? Pertama dilihat dari daerah itu. Biasanya orang-orang itu pakai emas atau pakai perak. Ternyata udah nggak biasa lagi. Sekarang udah di daerah itu udah nggak ada orang pakai emas atau pakai perak sebagai modal dalam berdagang. Nggak ada lagi. Kalau misalnya nggak ada lagi, maka dinilai dengan naket yang terakhir kali digunakan di daerah tersebut. Misalnya di Indonesia ini. Di Indonesia ini naket terakhir yang dipakai itu apa? Emas atau perak? Itu ditelusuri terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya emas, maka berarti pakai emas. Kalau perak, memakai perak. Jadi sebelum Indonesia, sebelum ada Rp, rupiah, sebelum ada itu, dulu itu terakhir kali itu pakai emas atau pakai perak. Karena bukan hanya di Timur Tengah saja, di Arab yang dikenal dengan dinar dan dirham, tetapi di kerajaan-kerajaan di Indonesia dulu, misalnya kerajaan Majapahit atau kerajaan setelahnya, itu juga pakai emas perak. Dalam hal dalam jual beli sebagai alat tukarnya itu juga pakai emas dan perak. Nah, ini perlu ditelusuri dalam sejarahnya. Kita tidak mengetahui secara persis
Hanya saja kalau di film-film di film-film atau di sandiwara radio dulu itu kalau namanya kalau mereka mau beli sesuatu selalu bawa sekeping emas atau sekeping perak, itu kan seperti itu. Nah, tetapi secara persis kita tidak tahu apa yang terakhir dulu dipakai sebelum rupiah itu emas atau perak, atau sebelum rupiah dulu ada mungkin kan dijajah oleh Belanda. Dijajah Belanda itu juga sudah memakai uang. Kalau uang Belanda itu apa? Golden. Apakah dulu pakai itu? Saya juga kurang tahu persis. Nah, tetapi katanya di Indonesia ini yang terakhir dipakai dari emas perak itu adalah emas. Nah, sehingga kalau kita berdagang, kemudian kita akan setelah kita akan mengeluarkan zakat, maka setelah haul, setelah akhir tahun, misalnya kita berdagang mulai pada bulan Dzulqa'dah, sekarang sudah Dzulqa'dah, maka kita hitungnya memakai dinilai dengan emas. Nah, dinilai dengan emas. Apakah barang dagangan kita itu, baik itu yang masih ada di toko maupun uang yang masih diputar, bukan uang yang sudah dipisahkan, atau yang masih terhutang oleh orang, semuanya dihitung. Jika nilainya itu sudah seharga 85 gram emas, maka berarti sudah mencapai nisab. Berarti kita harus tanya ke toko emas. Kalau sekarang nggak pakai tanya, langsung kita buka di sini, itu kita sudah tahu harga emas sekarang 24 karat per gramnya berapa. Kita bisa buka di penjelasan di di internet, itu sudah tahu kita informasi tentang harga emas. Atau kalau mau manual, kalau nggak melek teknologi sehingga dia nggak tahu cara mengetahui harga emas sekarang, bisa tanya ke toko emas. Emas sekarang 1 gram berapa? Emas murni, bukan emas-emasan, tetapi emas yang murni 24 karat itu berapa? Oh, sekarang harganya misalnya per gramnya 400.000 misalnya. Maka berarti 400.000 kali 95 gram itu berapa? Kalau ternyata kita hitung barang dagangan kita itu kalau diuangkan itu sudah bisa untuk membeli 85 gram emas, berarti dagangan kita mencapai nisab. Tetapi jika nggak cukup, nggak sampai cukup untuk membeli 85 gram emas, maka berarti tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, yang dikeluarkan adalah berapa? 2,5%. Dan itu yang dikeluarkan adalah berupa emas, bukan berupa barang dagangan, juga bukan berupa uang dalam mazhab Syafi'i. Nah, berarti 2,5% dari 85 gram. Itu kalau pas 85 gram emas, jika lebih maka ya tetap dihitung bihisabihi, tetap dihitung. Pokoknya berapa? Misalnya kalau dinilai ternyata sudah sampai 100 gram emas, nilainya itu sudah seharga 100 gram emas, maka 2,5% dari 100 gram emas itu berapa? Nah, maka itu yang dikeluarkan sebagai zakatnya, juga berupa emas. Berarti dibelikan emas dulu, kemudian seharga 2,5% dari 100 gram, kemudian diberikan kepada mustahiq zakat. Itu tata caranya dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau dalam mazhab Hanafi, maka itu bisa dinilaikan dengan uang, karena uang kertas itu menempati posisi emas perak pada zaman sekarang. Itu seperti itu. Jadi bisa dikeluarkan dalam bentuk uang yang seharga 2,5% dari
harta dagangan yang dia miliki yang sudah melebihi nisab tersebut. Itu kalau apa? Kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang dikeluarkan ya emas. Kalau dia nggak punya emas ya beli emas dulu baru dibelikan kepada mustahik, kepada fakir, kepada miskin. Seperti itu tata caranya dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau misalnya dia pakai perak ya berarti tapi kita tadi sudah kita sampaikan kalau di Indonesia itu memakai emas. Katanya seperti itu karena yang terakhir dipakai itu adalah emas, bukan perak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini bisa dipahami, insya Allah telah bisa dipahami tata cara dalam pengeluaran zakat perdagangan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam perdagangan ini juga sama dengan peternakan. Ada istilah khultoh. Ada istilah khultoh. Kalau kemarin punya kambing 40 satu orang, kemudian satu orang lagi punya 40 atau 20 digabungkan, maka zakatnya seperti zakat satu orang dengan syarat-syarat yang 7 kemarin. Dalam perdagangan juga dimungkinkan ada hal yang seperti itu. Misalnya saya punya modal berapa? Punya modal saya misalnya 50 gram emas, atau kalau dinilaikan uang saya punya uang misalnya berapa? 20 juta. Kemudian teman saya juga punya uang 20 juta. Kemudian kita gabungkan, kita bisnis, kita dagang bareng-bareng. Kemudian itu dikumpulkan uang itu untuk membeli barang dagangan untuk diperjualbelikan. Nah, itu berarti nanti ada khultoh. Itu zakatnya seperti zakat orang satu, dikeluarkan satu saja, tidak masing-masing dari keduanya itu mengeluarkan zakat. Nah, itu uraian lebih rincinya itu diterangkan dalam kitab-kitab yang lebih besar. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sekarang kita beralih kepada ma'din dan rikaz. Wa mastukhrija min ma'adini dzahabi wal fiddah. Barang tambang itu jumlahnya banyak, tetapi yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak. Barang tambang itu bisa berupa minyak, bisa berupa batu bara, bisa berupa besi, bisa berupa barang tambang itu yang dikeluarkan dari tanah itu, yang yang ditambang, dikeluarkan dari tempat di mana Allah menciptakannya, itu ma'din. Tetapi yang ada zakatnya itu cuman tambang emas dan tambang perak, bukan tambang yang lainnya. Meskipun tambang yang lainnya jumlahnya juga banyak dan bahkan bisa lebih tinggi nilainya dari emas dan perak. Nah, tetapi di sini ma'din itu emas dan perak. Kalau rikas sudah kita jelaskan, rikas itu temuan, tapi juga berupa emas dan perak. Misalnya kita sedang mencangkul, tiba-tiba keluar di situ gentong emas. Sudah gentong emas, isinya emas semua, penuh misalnya. Itu namanya apa? Rikas. Jadi dia sudah terbentuk dalam bentuk emas yang sudah siap. Kalau ma'din itu emas peraknya masih belum terbentuk, dia seperti di mana itu, di Papua atau misalnya di Kalimantan, itu orang-orang di pasir-pasir, dicari di pasir-pasir, di sungai karena ada emasnya. Nah, itu emasnya masih bakalan emas, belum dicetak, belum dibersihkan. Itu namanya ma'din yang seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan antara ma'din, antara emas, kemudian ma'din, emas yang berupa ma'din, perak yang berupa ma'din, yang tadi barang tambang, kemudian juga yang berupa rikas.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya adalah bahwa kalau ma'din itu dikeluarkan fil hal. Dikatakan di sini fil hali, seketika. Kalau rikas itu juga fil hal, juga seketika dikeluarkan. Artinya begitu menemukan barang tambang, maka kemudian dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Nisabnya sama dengan, kalau emas sama dengan emas, kalau perak sama dengan perak. Nah, itu sama nisabnya. Yaitu 85 gram emas. Itu kalau digramkan. Nah, kalau enggak 20 mithqal, itu sama emas. Jadi begitu seseorang menemukan tambang emas atau menemukan rikas berupa emas, maka zakat kapan mengeluarkannya? Seketika itu. Seketika itu, ketika menemukan itu langsung dikeluarkan sebagaimana apa? Dalam pertanian. Seakan-akan dia panen ketika itu, sehingga tidak harus menunggu. Berbeda dengan emas dan perak tadi. Kalau emas dan perak yang bukan ma'din, bukan rikas, maka kan ada syarat haul. Syarat wajibnya haul. Setelah 1 tahun baru kemudian wajib untuk mengeluarkan zakat. Tetapi kalau ma'din, emasnya itu temuan. Temuan atau ditambang, digali, dikeluarkan dari tanah, atau misalnya dia menemukannya, nah itu maka zakatnya fil hal, seketika. Berapa yang dikeluarkan? Rubu'ul usyri. Rubu'ul usyri berarti sama dengan emas yang tadi kita terangkan, yaitu 2,5%. 2,5% itu kalau ma'din. Ma'din itu kan nanti masih perlu pembiayaan atau perlu proses. Nggak bisa langsung dipakai atau tidak bisa langsung untuk diperjualbelikan. Ma'din itu tambang kan masih ada proses pengayaan, ada proses pembersihan dari tanah, memisahkan emas dari tanahnya, masih ada proses-proses, sehingga yang wajib dikeluarkan itu sama dengan emas yang bukan ma'din dan rikas, yaitu 2,5% atau rubu'ul usyri, 1/4 dari 1/10. Nah, tetapi kalau itu berupa rikas, tadi rikas kita katakan, rikas itu begitu ditemukan dia sudah berupa kalung, berupa gelang, berupa tadi itu gentong, berupa piring misalnya, berupa sendok emas dan seterusnya. Jadi dia sudah seperti itu. Ditemukan tidak susah payah lagi untuk membersihkannya, untuk membentuknya, mencetaknya dan sebagainya, itu sudah tidak perlu lagi. Sehingga zakatnya lebih tinggi. Zakatnya itu khumus. Khumus itu adalah 20%. Lebih tinggi, 20%. Zakatnya lebih banyak yang harus dikeluarkan. Karena apa? Dia dapat rezeki nomplok ya. Jadi dia nggak perlu apa-apa, nggak perlu biaya, susah payah, tiba-tiba dia mendapatkan rikas seperti itu. Tapi rikas di sini perlu diingatkan, rikas yang dimaksud adalah ad-dafin al-jahili, pendaman jahiliyah. Pendaman jahiliyah. Jadi artinya apa? Ketika dia dapat barang temuan yang berupa emas itu, dilihat tahunnya. Biasanya ada tahunnya. Kalau tahunnya itu tahun sebelum zamannya Nabi, maka berarti ini namanya dafin jahili. Dia bisa memilikinya. Nah, dia bisa memilikinya dan dia harus mengeluarkan zakatnya. Meskipun kalau sekarang ya, kalau dalam jumlah besar ya langsung didatangi oleh pemerintah, bisa jadi diambil. Tetapi kalau itu dalam Islam, kalau itu tahunnya itu dafin jahili, pendaman jahiliyah sebelum zaman Nabi, maka itu bisa dimiliki. Kalau misalnya tahunnya masih beberapa tahun,
ternyata lah itu berarti kan masih bisa ditelisik, masih bisa ditelusuri siapa pemiliknya dari harta tersebut. Itu bukan yang dimaksud rikaz di sini. Jadi rikaz bisa jadi itu berarti apa? Barang temuan milik orang. Ternyata sekarang kita temukan emas, perak, ternyata tertulis di situ masih ini pendaman tahun 1990. Baru kemarin orangnya mungkin yang punya masih hidup itu. Nanti ada ketentuan sendiri hal yang seperti itu. Tetapi kalau ternyata ini zaman Majapahit, atau sebelum, yang kalau diperkirakan dihitung itu sebelum zaman Nabi misalnya, atau zaman sebelum Majapahit jauh misalnya, maka itu nanti bisa disebut sebagai dafin jahili atau rikaz, yang seseorang yang menemukannya dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian dalam kitab ini tentang masalah zakatul mal, zakat harta. Zakat harta. Setelah ini kita akan berpindah pada zakatul badan atau zakatul fitri. Apabila apa yang kita sampaikan dari awal tentang zakatul mal itu secara global, apabila kita ternyata termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, baik itu pertanian, perdagangan, emas dan perak, peternakan, rikas atau ma'din, maka silahkan belajar lebih rinci lagi kepada ahlul ilmi tentang permasalahan itu. Karena yang kita sampaikan itu masih global. Kalau ternyata kita berdagang perlu lebih penjelasan lebih rinci, silahkan datang khusus belajar tentang zakat perdagangan. Kalau kita misalnya petani, ternyata kita bertani dalam jumlah besar, maka silahkan datang khusus kepada ahlul ilmi untuk bertanya tentang tata cara mengeluarkannya. Jangan asal-asalan, jangan mengeluarkan zakat tanpa ilmu, karena nanti itu akan merugi. Sudah mengeluarkan harta, tetapi itu tidak sah dan di akhirat dianggap dia belum mengeluarkan zakat. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.